Kalau dipikir ulang, tanda-tandanya jelas banget dari awal. Tapi kemudian, setelah semua rasa itu reda, pelan-pelan, gue mulai bisa lihat sesuatu dari sudut yang berbeda. Gue waktu itu baru beberapa bulan jadi mahasiswa, jauh dari orang tua. Baru kenal lingkungan baru, pengen mandiri, dan pengen buktiin diri kalau gue bisa cari uang sendiri. Dan rasa pengen itu yang dimanfaatin sama orang-orang yang tahu persis cara ngincer orang dalam kondisi kayak gue. Mereka nggak ngincer orang bodoh, mereka ngincer orang yang penuh harapan, orang yang lagi semangat, orang yang lagi pengen sesuatu yang lebih baik untuk hidupnya. Dan itu yang bikin MLM kayak gini berbahaya. Mereka pakai harapan kita sebagai senjatanya. Sekarang gue jauh lebih hati-hati kalau ada yang nawarin cuan cepet. Gue nggak langsung percaya. Gue cari tahu dulu tuh, baca review dan tanya orang lain yang lebih paham. Dan gue belajar beberapa tanda yang sekarang jadi alarm otomatis di kepala gue. Pertama, kalau untuk join sebuah bisnis lo harus keluar uang besar di awal, itu tanda bahaya. Bisnis yang beneran sehat itu nggak minta modal besar dari orang yang baru masuk. Apalagi kalau mereka nggak bisa jelasin dengan jelas uang itu buat apa. Kedua, kalau mereka nyuruh lo bohong sama orang tua, atau orang terdekat soal tujuan uang itu tanda bahaya yang lebih besar lagi. Kalau bisnisnya legit, kenapa harus sembunyi ya kan? Ketiga, kalau cara satu-satunya lo balik modal adalah dengan ngajak orang lain masuk, itu bukan bisnis. Itu jebakan berantai yang ujungnya selalu ada yang rugi. Dan buat kalian, terutama mahasiswa baru, anak kos, dan yang lagi semangat-semangatnya pengen mandiri kayak gue dulu, gue mau bilang, gak semua yang kelihatan kayak kesempatan itu beneran peluang. Kadang itu jebakan yang dibungkus sangat rapi dengan kata-kata motivasi, testimonial palsu, dan senyum yang terlalu lebar. Kalian berhak pengen cuan, kalian berhak pengen mandiri, tapi pastiin jalan yang kalian pilih itu realistis, masuk akal, dan gak minta kalian untuk bohong sama orang-orang yang sayang sama kalian. Gue sekarang masih anak kos yang hitung pengeluaran, masih sesekali makan nasi telur ceplok sambil bilang, ini protein. Tapi gue lebih bijak sekarang. Dan jujur, pelajaran seharga 2 juta itu, meskipun nyesek, gue nggak mau tukar sama apapun. Karena itu yang bikin gue jadi versi gue yang lebih kritis, lebih teliti, dan lebih susah ditipu sekarang. Dari semua yang gue alamin, ada 3 hal yang pengen gue titip ke kalian. Ternyata, keinginan yang baik bisa dimanfaatkan orang jahat. Jadi, punya niat baik aja nggak cukup, harus dibarengin sama pikiran yang kritis. Dan kalau ada sesuatu yang bikin lo harus berbohong dari awal, itu bukan sesuatu yang worth it. Kejujuran itu pondasi. Kalau dari awal aja udah retak, bangunannya nggak akan pernah berdiri kuat. Jangan lupa minta pendapat orang lain yang lo percaya sebelum ambil keputusan besar, terutama yang melibatkan uang.